Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah judul yang sangat menarik, yaitu semua orang akan dihakimi oleh karena perbuatannya. Judul kecil yang hari ini kita akan amati adalah Aku adalah Alfa dan Omega. Kita perhatikan lebih dulu, kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 22 ayat ke-12 dan ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, firman Tuhan ini diungkapkan, dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus, karena dia pun juga berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya, firman Tuhan ini tidak bisa salah. Firman Tuhan ini pasti benar. Kenapa? Karena dia yang adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, itu yang mengutarakan langsung kepada saudara dan saya di dalam kitab Wahyu ini. Oleh karena itu, saudara, sekarang jadi orang Kristen jangan sampai bingung. Kenapa? Karena ketika orang Kristen tidak memperdalam membaca firman Tuhan, tidak memeriksa dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak merenungkan firman Tuhan ini dengan seksama, seringkali mendengar judulnya sudah bisa terjadi penolakan. Kenapa? Karena selama ini orang Kristen selalu berpikir, loh, kenapa perbuatan? Bukankah orang lain di luar sana pun juga banyak yang berbuat baik? Sedangkan orang Kristen berpikir, kalau engkau bukan Kristen, walaupun engkau berbuat baik, engkau tidak diselamatkan. Saudara, saya ingin ingatkan, keselamatan mutlak hak istimewa Tuhan. Manusia, siapapun engkau, tidak usah ikut-ikut. Karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, dan maha kehendak. Tidak perlu Tuhan harus dibatasi dengan tafsir kita. Tidak bisa Tuhan harus dibatasi dengan doktrin ajaran gereja kita. Biarkan itu menjadi ranah Tuhan sendiri, dan apa yang Tuhan mau lakukan, hendaknya setiap anak Tuhan berkata, terjadilah karena kehendakmu. Saudara, seringkali terkadang kita sebagai orang Kristen bisa bingung juga, karena selama ini banyak orang Kristen berpikiran, bukankah orang diselamatkan itu oleh karena iman?
Saudara, Alkitab memang berkata demikian, tetapi dasar Tuhan menghakimi siapapun dasarnya adalah tetap perbuatan. Karena lewat perbuatan seseorang, Tuhan akan melihat orang ini jahat atau orang ini adalah orang yang baik. Orang ini adalah orang yang benar atau orang ini adalah orang yang berdosa. Itu dilihat dari sikap perbuatan yang dia tunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari bersama dengan sesama yang lain. Oleh karena itu, nggak salah kalau hari ini kita membaca firman Tuhan yang keluar langsung dari Alfa dan Omega, Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kita lihat supaya kita tidak bingung. Kenapa? Karena mohon maaf bicara, ada sebagian kecil orang Kristen dalam tanda kutip yang malas berbuat baik, malas berbuat benar dalam hidupnya, itu selalu ngeklaim bahwa karena mereka sudah Kristen, mereka pasti akan diselamatkan. Walaupun mereka tidak lakukan apa-apa di dalam hidupnya, yang penting aku beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku diselamatkan. Saudara, kita mau periksa agar supaya Anda dan saya tidak salah di dalam menjalani hidup ini. Karena jika salah, berbahaya dengan keselamatan kita masing-masing. Oleh karena itu, sebagai bukti kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Kristus, kita ingin tahu perintah Tuhan Yesus dan kita ingin sekali kita melakukan perintahnya di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita saksikan lebih dulu, kita baca dari Yohanes, dari Yakobus, pasal yang kedua, mulai ayat 14 sampai dengan 26. Ya, 14 sampai 26, saya baca tidak semuanya, sebagian saja, nanti kita mulai renungkan bersama-sama. Apakah gunanya, saudara, judulnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, iman yang tanpa perbuatan dipertanyakan di dalam firman Tuhan ini. Apakah iman yang tanpa perbuatan itu bisa menyelamatkan orang tersebut? Walaupun Alkitab menulis manusia diselamatkan itu oleh karena iman. Lanjut, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, Alkitab jelas memberitahukan buat saudara dan saya, iman kalau tidak ada perbuatan di dalamnya, pada hakikatnya iman yang kosong, iman yang mati. Bisakah iman yang model seperti ini menyelamatkan seseorang? Jawabnya pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena iman yang benar haruslah iman yang disertai dengan perbuatan benar. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan itulah orang bisa menyaksikan engkau sebagai orang yang benar di dalam setiap
sikap dan tindakan kehidupanmu. Dan lewat iman seperti itulah, maka ketika Tuhan menghakimi seseorang berdasarkan dengan perbuatannya, maka Tuhan akan menilai bahwa orang ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, ayat 18 berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, justru iman itu ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan. Bukan iman kemudian tidak lakukan apa-apa, terus kemudian berharap, bukankah aku sudah beriman sehingga aku pasti diselamatkan. Saudara, itu adalah kesalahan yang besar dari sebagian kecil orang-orang Kristen yang tadi saya katakan adalah orang-orang yang malas berbuat kebaikan, yang malas berbuat kebenaran, tetapi menutup telinganya rapat-rapat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan yakin ngeklaim bahwa karena dia sudah Kristen, dia pasti diselamatkan walaupun tidak melakukan apa-apa di dalam hidupnya sehari-hari, walaupun tidak pernah menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupannya sehari-hari, tetap merasa yakin dia adalah orang yang diselamatkan. Dan dengan enaknya mereka justru menuding banyak orang di luar Kristen sana. Mereka yang melakukan perbuatan baik sekalipun, mereka tetap adalah orang yang tidak bisa diselamatkan. Saudara, lihat, lewat apa yang dikatakan firman Tuhan ini berarti kita menyimpulkan di hadapan Tuhan Yesus, di hati Tuhan Yesus, perbuatan baik seseorang, perbuatan baik siapapun itu dihargai. Oleh karena perbuatan itulah yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menghakimi setiap orang. Saudara, kita lanjut 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Justru kita yang mengaku kita adalah orang yang beriman adalah anak-anak Abraham, yaitu adalah orang-orang yang melakukan iman seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham, yaitu dia menunjukkan dengan imannya lewat perbuatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dicobai untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu, Abraham bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya kepada Tuhannya bahwa keturunannya dia yang banyaknya seperti bintang di langit itu justru dari Ishak anaknya. Oleh karena itu dia melangkah melakukan perintah Tuhan, membawa Ishak untuk dipersembahkan, karena dia tetap yakin bahwa Ishak yang dipersembahkan itu tadi juga adalah Ishak yang boleh tetap hidup di hadapan Tuhan, karena keturunan Abraham yang banyak itu datangnya dari Ishak. Nah saudara, artinya apa? Iman adalah tindakan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu iman. Iman harus diisi dengan perbuatan sesuai dengan perintah Tuhan. Jika iman tidak diisi dengan perbuatan, disebut iman yang kosong,
Sehingga iman yang kosong ini juga disebut iman yang mati. Pada hakikatnya adalah mati. Sehingga iman yang tanpa perbuatan pasti tidak bisa menyelamatkan seseorang. Saya ambil contoh sekali lagi. Ketika Abraham mendapat firman daripada Tuhan, Abraham, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu ke negeri yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman yang namanya Abraham, yang kemudian oleh Tuhan diberi gelar sebagai bapaknya orang percaya, disebut juga sebagai sahabat Allah, yaitu dia bertindak, berarti dia berbuat. Apa yang dia perbuat adalah sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu Abraham bangkit, berdiri, bawa keluarganya, rombongannya, meninggalkan negeri nenek moyangnya menuju ke negeri yang Abraham tidak tahu. Itulah iman, yaitu dia berbuat, dia mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah iman. Maka tidak salah ketika Abraham bersedia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Tuhan mengetahui isi hati Abraham, maka Abraham dinobatkan oleh Tuhan sebagai sahabat Allah. Kenapa? Karena Abraham percaya kepada Tuhannya, dan Abraham setia melakukan setiap perintah Tuhannya, sehingga dengan demikian Tuhan pun juga setia kepada janjinya kepada Abraham. Demikianlah persahabatan yang baik satu dengan yang lainnya, ada keterbukaan, ada kejujuran, ada kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Tuhan akan menjungkir balikkan Sodom dan Gomora pun, Tuhan yang menjadi sahabat baik kepada Abraham, Tuhan pun juga memberitahukan rencananya dia kepada Abraham lebih dulu sebelum Abraham menjungkir balikkan Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang. Nanti kita akan ketemu lagi pada video yang lain. Senang jika Anda adalah orang-orang yang suka belajar bersama dengan saya, menyelidiki firman Tuhan. Jangan pernah Anda ketinggalan, tetapi nantikan video yang lainnya agar supaya kita mendapat berkat yang komplit. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.